Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan persekutuan kita pada minggu hari ini tertulis pada kitab Efesus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, dan minggu kita adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis, dan kita masih diarahkan ke dalam pengenalan kita kepada Allah Tritunggal, yaitu Dia yang berkuasa, Dia yang menciptakan kita, Dia memelihara kita, dan terutama Dia yang menyelamatkan kita dari dosa, kejahatan, dan kelemahan kita sebagai manusia. Dan tema firman Tuhan atau khotbah hari ini adalah hidup dalam kesatuan roh. Saudara-saudara, kalau kita masih ingat 2 minggu yang lalu tema firman Tuhan dan khotbah kita masih tentang kesatuan, dan dari kitab Efesus juga, yaitu Efesus 2 ayat 11 hingga 18. Saudara-saudara, memang amat penting tentang kesatuan ini, karena sebagaimana setiap orang sebenarnya menginginkan adanya kesatuan dalam kehidupannya, baik dalam kesatuan jiwanya secara pribadi, hati dan jiwa pikirannya satu dalam tujuan, demikian juga dalam kebersamaan dalam keluarga, demikian juga di tengah-tengah masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan dunia, demikian juga di tengah-tengah gereja. Tapi saudara-saudara, mengatakan atau melaksanakan atau menghidupi kesatuan itu tidak semudah mengatakannya. Semua orang bermimpi tentang itu, tetapi melakukannya tidak semudah membalikkan tangan atau tidak semudah mengatakan. Dan itulah juga yang mungkin menarik, bahwa kenapa beberapa hari berturut-turut termasuk secara tekanan tentang kesatuan dan dari kitab Efesus, karena memang itulah yang sangat kita butuhkan. Dan saudara, bahwa peristiwa keselamatan atau penyelamatan Tuhan bagi manusia atau bagi ciptaannya adalah sesuatu keinginan Tuhan, rencana Tuhan untuk mempersatukan dirinya kembali dengan ciptaannya. Demikian juga mempersatukan manusia dengan manusia yang telah bercerai atau yang telah berkonflik akibat dosa kesalahan manusia. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, itu kita katakan pemberontakan manusia kepada Allah. Namanya memberontak, sehingga ada kerenggangan, ada perpecahan, ada pertengkaran antara manusia dengan Allah. Kenapa demikian? Karena memang akar tunggang dari dosa adalah tinggi hati, kesombongan. Manusia ingin menyamai Allah, padahal sebenarnya manusia ini hanyalah seponggok tanah, terbuat dari debu tanah. Tetapi
dalam cerita Alkitab atau Kejadian ditunjukkan bahwa betapa manusia itu ingin menjadi seperti Tuhan, tentu saja dengan hasutan iblis. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, walaupun zaman sekarang ini semua menginginkan kesatuan, tapi selalu saja ada konflik yang terjadi di mana saja pun, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, demikian juga tidak terkecuali di tengah-tengah gereja. Dan inilah memang yang sangat memperhatikan. Dan Paulus melihat itu hal yang penting di tengah-tengah gereja di Efesus, sehingga dia menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini, supaya jemaat di sana menyadari bahwa mereka tidak bisa lari dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan di sini, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Orang Kristen atau orang yang diselamatkan adalah gereja, eklesia, persekutuan orang-orang yang terpanggil, yang telah dipanggil Tuhan keluar dari dosa, masuk ke dalam keselamatan, dan masuk ke dalam Kristus. Dan kesatuan, hakikat kesatuan yang luar biasa yang paling hakiki adalah kesatuan dalam Tuhan. Ya, persaudaraan dalam Tuhan, kebersamaan dalam Tuhan. Orang yang tercerai-berai karena dosa, kejahatan mereka, dipanggil Tuhan kembali keluar dari dosa itu, supaya dia menyatu kembali dengan Tuhan. Dan itulah tekanan di sini, supaya kita mengingat asal kita, supaya kita juga mengingat tujuan kita. Tujuan manusia adalah Tuhan. Sebagaimana asalnya adalah Tuhan, tujuan manusia adalah Tuhan. Nah, kalau orang misalnya meninggal dunia, makanya dikatakan telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Selama jalan menuju Allah yang kekal, menuju kekekalan. Sebagaimana kita ini berasal dari Tuhan, demikian kita menuju Tuhan. Demikian dalam konteks persekutuan, bahwa pada akhirnya orang-orang yang percaya itu seharusnya lah menjadi satu. Kenapa? Karena Allah kita satu, iman kita satu, roh yang menuntun kita satu, baptisan kita satu. Pada akhirnya setiap orang Kristen sudah otomatis yang dicintai atau kebiasaan hidupnya adalah kesatuan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, ya, kesatuan dan kedamaian itu tidak mudah tercapai, tidak mudah seperti membalikan tangan. Dan itu kenyataan itu dilihat oleh Apostel Paulus terjadi di tengah-tengah jemaat mula-mula, termasuk di jemaat di Korintus. Makanya dia katakan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, itu ukurannya Bapak Ibu. Jadi kalau ada gontok-gontokan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka seharusnya kita malu, ya. Seharusnya kita malu. Kenapa? Sebenarnya apa yang kita lakukan itu atau hidupi itu, kalau kita senang berkelahi, senang perpecahan, senang konflik, sesungguhnya kita sudah di luar lingkaran persekutuan dengan Tuhan. Tapi amat banyak orang yang tidak menyadari itu. Kita harus ingat, sama dengan pengharapan manusia dalam contohnya yang bersaudara. Kalau ada konflik dalam persaudaraan, pasti dia ingat, pasti ada orang yang bilang, kita ingatlah kita satu orang tua, satu ayah, satu ibu. Ada suatu keinginan menyatu dan bersatu. Lebih dari situ yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena rencana yang paling mulia di dalam
bagi Tuhan adalah rencana damai sejahtera, rancangan damai sejahtera. Perdamaian antara Allah dengan manusia, perdamaian antara manusia dengan manusia, kesatuan antara Allah sebagai pencipta, pemelihara dan penyelamat dengan manusia. Demikian juga sesama orang-orang yang diselamatkan, hendaklah mereka menjadi satu. Dan sebagai orang Kristen kita harus berusaha supaya kita bisa menjadi contoh dan teladan. Contoh bagi tetangga, contoh bagi orang-orang yang belum beriman. Oh, orang Kristen itu sungguh menjadi teladan karena mereka satu hati, satu pikiran, dan persekutuan yang indah dalam kehidupan mereka. Mereka contoh dan teladan di tengah kehidupan di dunia ini. Dan ajaran Apostol Paulus pada saat ini menekankan kepada kita suatu hal yang paling hakiki. Masa kita ini terbelah, terpecah-pecah karena Tuhan kita satu? Masa kita ini terpecah-pecah, terbelah-belah karena iman, baptisan, dan Tuhan kita satu? Tapi banyak orang yang tidak menyadari itu. Banyak orang yang suka-suka berpikir, suka-suka berkata, suka-suka bertindak, dan tidak peduli orang lain. Padahal persekutuan orang Kristen itu seperti yang saya katakan tadi, persekutuan orang-orang yang keluar atau dipanggil keluar dari dosa, masuk ke dalam keselamatan, dan tentu saja keselamatan itu di dalam Kristus karena Kristuslah juru selamat kita. Yesus dosi palua alani ikut tong dohita akadongan masih hol dia hasadaon di bagasap Tuhan. Sisa datodi, sisa dah haporsiaon, sisa dah Tuhan. Dan kita satu dalam baptisan, artinya juga yang lebih dalam dari situ adalah satu dalam keselamatan. Dan salah satu buah dari keselamatan itulah kedamaian. Ketika Allah mengampuni kita, mengampuni dosa kita, dan Dia membayar mahal di kayu salib, sebenarnya sungguh indah tindakan Tuhan. Walaupun manusia suka memberontak kepada Tuhan dalam kehidupannya, tetapi kasih Allah yang besar, karunia-Nya yang besar, sehingga Dia mengaruniakan dan merelakan anaknya yang tunggal menjadi korban bagi kita supaya kita selamat. Sekali lagi, selamat, dipersatukan kembali, diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Dan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kita dipersatukan kembali dengan saudara-saudara kita di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa mengatakan damai itu mudah ya. Seperti sering saya katakan, menyanyikan damai itu mudah. Ya kan? Mendoakan damai itu mudah, tapi melakukan yang sulit. Sehingga kita harus berusaha. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh Paulus, apa usaha kita? Mari perhatikan ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ada paling tidak 3 yang disampaikan kepada kita. Rendah hati, tidak sombong. Ya, rendah hati itu mengalah. Mengalah itu bukan kalah. Mengalah untuk sama-sama menang. Walaupun saya benar, orang lain tidak benar, ya jangan saya harus mencecar terus dia, atau menghakimi dia, atau menyingkirkan dia. Saya harus mampu merendahkan hati untuk memaafkan dia juga. Baru yang kedua, lemah lembut dan sabar. Ini hanya beberapa ciri dari orang yang suka perdamaian.
Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari supaya kedamaian dan kesatuan itu terjadi. Sekali lagi bahwa mengatakan rendah hati itu mudah, mengatakan lemah lembut itu mudah, mengatakan sabar itu mudah. Tetapi melakukannya tidak mudah. Tapi tiada yang mustahil kalau kita benar-benar memang menghayati bahwa kita satu dalam Tuhan dan Tuhan senantiasa menolong kita, maka tiada sesuatu yang mustahil dalam kehidupan kita. Sebagaimana bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi anak-anaknya juga tiada yang mustahil. Nah, berusaha untuk rendah hati, berusaha lemah lembut, berusaha sabar, ya, belajar. Itu perlu dipelajari. Karena tanpa itu tidak ada kesatuan. Tanpa tiga hal itu tidak ada kedamaian. Dan malah Paulus mengatakan perlunya kesatuan itu untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu ciri khas orang yang menyukai kesatuan. Itu ciri khas orang yang menyukai kedamaian. Dia peduli kepada orang lain. Dalam kerendahan hati juga itu muncul kepedulian kepada orang lain. Ya, kita punya sesuatu, punya ilmu, punya harta, ya. Ya, kita peduli. Kita menyapa. Gak harus dia minta supaya kita memberi. Baru bertutur kata. Demikian juga kesabaran menanggung segala kesalahan orang, atau mungkin kita tersinggung, tetapi kalau kita tidak punya kesabaran, sesungguhnya kita tidak punya kerinduan atau sifat pendamai di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, yang berikut, yang terakhir di ayat 7 dikatakan, di ayat yang terakhir, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kasih kepada sesama. Lalu kita melihat diri kita masing-masing punya karunia-karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Luar biasa itu bukan berarti harus yang besar-besar, bukan. Tapi setiap orang yang melihat dirinya adalah anugerah Tuhan, yang mau bersyukur untuk keberadaannya, pasti dia melihat bahwa karunia yang luar biasa ada pada dirinya. Dan macam-macam karunia kita. Di tengah-tengah kehidupan gereja ini sangat penting, Bapak Ibu. Saya sering mengatakan, jangankan jumlah kita 100, hanya 50 pun, 50 orang, kalau sama-sama kita saling memperhatikan sesuai dengan talenta dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangankan 50 orang, hanya 12 orang sebagaimana jumlah murid Kristus. Jangankan 12 orang, hanya 3 orang seperti syarat untuk berdoa. Jangankan 3 orang, 1 orang pun, kalau kita mau saling peduli kepada orang lain, memberikan yang terbaik sesuai dengan talenta yang kita miliki, memberikan yang terbaik atau berbagi yang terbaik sesuai dengan anugerah berkat Tuhan yang kita miliki. Saudara-saudara, mungkin kita perlu berenung, ya. Kalau kita baru-baru ini mendengar saudara kita di cerita yang menarik atau yang luar biasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan, ada suatu keluarga besar, keturunan orang yang sudah meninggal, kalau saya nggak salah namanya almarhum Akiditio. Mereka peduli, mereka mampu dan rela memberikan 2 triliun. Mudah-mudahan itu terrealisasi untuk menolong masyarakat di Palembang. Kadang-kadang kalau saya renungkan ini, aduh, apalah kami ini? Apalah kami ini? Tapi ketika dia rela hati memberikan seperti itu petunjuk bahwa dia mau menyatu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam diri kita. Supaya ada kemajuan dalam kehidupan pelayanan gereja kita. Kalau kita berkata bahwa gereja GPKB atau gereja lain, gereja sesama kita mau maju dalam pelayanan, itu hanya omong kosong tanpa kesatuan. Kemajuan dalam pelayanan tak mungkin tanpa kesatuan. Kalau tidak ada kesatuan dalam hidup kita, dalam kebersamaan kita dengan gereja, tidak mungkin kita maju. Tapi kesatuan juga tak mungkin ada tanpa pengorbanan. Mau merendahkan diri, mau berbagi, mau berkorban. Ketika kita mau merendahkan diri, mau berbagi, mau berkorban, maka terjadilah kesatuan. Dan pengorbanan itu tak mungkin ada tanpa kerendahan hati. Yang nggak mau saya berkorban, contohnya saya punya jas sekarang. Ya, tiba-tiba ada yang perlu ditolong. Saya ini masih pakai baju pendeta, baju khotbah, maka saya nggak mungkin menolong dia. Itu namanya saya tidak mau merendahkan hati, maka tidak mungkin terjadi pengorbanan. Dan saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, kerendahan hati itu tidak mungkin ada tanpa kasih. Dan kemudian kasih itu tidak mungkin ada tanpa iman kepada Tuhan. Dan imanlah yang membuat kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita beriman kepada Kristus yang menjadi contoh kasih yang luar biasa, contoh pengorbanan yang luar biasa, yang rela mati demi mempersatukan Allah dengan manusia dan manusia dengan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, terutama dalam saat sekarang ini, Tuhan menginginkan kita tetap bahu-membahu dalam segala suka dan duka, saling mendoakan, saling menolong, saling memikirkan, saling menopang, supaya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita dan realita atau kenyataan hidup kita berada dalam kesatuan dan kedamaian dan juga berada dalam kasih. Kiranya Tuhan menguatkan kita senantiasa supaya kita cinta kesatuan, cinta kedamaian, cinta kasih, serta rela berkorban, merendahkan hati untuk peduli dan berbagi bagi banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita, supaya Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang bersuka cita karena kehidupan kita dan juga karena tindakan nyata, praktik nyata hidup kita hari lepas hari. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur pada hari ini karena Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk beribadah, bernyanyi, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan menyampaikan firman-Mu kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh selalu mencintai dan berusaha melakukan kedamaian, membangun kesatuan sebagai tubuh Kristus yang telah dipanggil keluar dari dalam dosa, masuk ke dalam kesatuan, dalam keselamatan, masuk ke dalam kesatuan dalam Kristus yang adalah kepala kami. Bahwa gereja adalah tubuh Kristus, itulah menjadi panutan kami, teladan kami, dan menjadi keharusan bagi kami untuk mencintai kedamaian dan kesatuan. Demikian juga untuk peduli kepada sesama kami. Bapa di surga, kami tak kunjung putus untuk berdoa bagi anak-anak-Mu yang lagi dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Engkau-lah yang menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Engkau juga menolong setiap orang yang khawatir, supaya mereka tetap bersemangat dalam kehidupannya. Mereka berharap kepada Tuhan bahwa dalam situasi apapun yang kami alami, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap berkuasa, dan Engkau menolong kami dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, berkatilah bangsa dan negara kami, berkati dunia ini, terutama tolonglah pemimpin-pemimpinnya dan juga pemimpin negara kami, supaya mereka mampu dan kuat untuk membawa kami keluar dari kemelut yang terjadi, terutama karena COVID-19 yang masih melanda dunia ini. Terima kasih Tuhan,
banyak dosa kesalahan kami yang kami perbuat, sehingga kami tidak mencintai kedamaian dan kesatuan, tidak mencintai kedamaian dan kesatuan di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Maka Tuhan, kami memohon ampuni kami, supaya kami layak beroleh anugerah dan curahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarlah syukur dan doa kami ini yang kami panjatkan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.